Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In these lessons, we will still discuss part of the basic form of the past tense. The event described in the sentence have occurred in the past. In this form, the activity has even been completed perfectly. Pada pelajaran kali ini, kita masih akan membahas bagian dari bentuk dasar past tense. Peristiwa-peristiwa yang dipaparkan dalam kalimat sudah terjadi pada masa lampau. Dan pada bentuk ini, kejadian-kejadian tersebut bahkan sudah selesai dilakukan secara sempurna. Pelajaran kita kali ini adalah past perfect tense. Past perfect tense. Waktu sempurna lampau. Past perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas atau peristiwa yang sudah selesai dilakukan di waktu lampau, atau menerangkan tentang suatu kejadian yang sudah terjadi ketika peristiwa lain terjadi di masa lampau juga. Bagaimana dengan kata bantu dalam past perfect tense? Past perfect menggunakan kata bantu had untuk semua subjek, baik untuk orang pertama, orang kedua, orang ketiga tunggal maupun orang ketiga jamak. Seluruhnya menggunakan kata bantu had. Kata bantu had ini juga berlaku untuk semua bentuk kalimat, baik kalimat positif atau afirmatif, kalimat menyangkal atau negatif, maupun kalimat tanya atau interrogatif. Kita dapat menemukan dua bentuk rumus dalam past perfect ini. Yang pertama, subjek, lalu had, lalu been, dan seterusnya. Untuk kalimat yang predikatnya tidak menggunakan kata kerja atau verb. Dan yang kedua, subjek, lalu had, lalu verb bentuk ketiga atau verb in past participle, dan seterusnya. Untuk kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja atau verb. Jadi, kata kerja yang digunakan untuk kalimat verbal dalam tenses ini adalah kata kerja atau verb bentuk ketiga atau verb in past participle. Oke. Mari kita pahami past perfect tense ini dengan mencoba menerapkannya dalam kalimat-kalimat. Berikut adalah structure atau rumus-rumusnya. Untuk kalimat yang predikatnya tidak menggunakan kata kerja, susunan kalimatnya adalah sebagai berikut. Untuk membentuk kalimat positif, subjek, lalu had, lalu been, kemudian complement. Kemudian untuk membentuk kalimat negatif, susunannya adalah subjek, lalu had ditambah not, lalu been, kemudian complement. Dan susunan untuk membentuk kalimat tanya atau interrogatif adalah letakkan kata bantu di awal kalimat atau sebelum subjek, yakni had, lalu subjek, lalu been, kemudian complement. Dan contoh kalimatnya adalah yang pertama, I had been there. I had not been there. Had I been there? Saya sudah berada di sana. Saya
belum berada di sana. Apakah saya sudah berada di sana? Kalimat tersebut sesuai dengan rumus dan fungsinya, yakni menyatakan suatu peristiwa yang sudah selesai dilakukan pada waktu lampau. Mari kita bandingkan dengan contoh kalimat berikut. I had been there when you came. I had not been there when you came. Had I been there when you came? Saya sudah berada di sana ketika kamu datang. Saya belum berada di sana ketika kamu datang. Apakah saya sudah berada di sana ketika kamu datang? Dari kalimat ini dapat kita lihat bahwa dalam satu kalimat terdapat dua subjek dan dua predikat. Kalimat yang pertama menggunakan tenses past perfect yang berbunyi I had been there. Dan kalimat yang kedua menggunakan tenses past tense yang berbunyi you came. Artinya, dalam hal ini past perfect tense berfungsi untuk menyatakan atau menerangkan suatu peristiwa yang lebih dahulu terjadi di antara dua kejadian yang dibicarakan. Oke, selanjutnya untuk kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja. Susunan kalimatnya sebagai berikut. Untuk membentuk kalimat positif atau afirmatif, susunannya adalah subjek, lalu had, lalu kata kerja atau verb bentuk ketiga atau verb in past participle, dan seterusnya. Kemudian untuk membentuk kalimat negatif, susunannya adalah subjek, lalu had ditambah not, lalu verb bentuk ketiga atau verb in past participle, dan seterusnya. Dan susunan untuk membentuk kalimat tanya atau interrogatif adalah had, lalu subjek, lalu verb bentuk ketiga atau verb in past participle, dan seterusnya. Contoh kalimatnya adalah Andre had eaten. Andre had not eaten. Had Andre eaten? Andre sudah makan. Andre belum makan. Apakah Andre sudah makan? Berikutnya yang kedua. Andre had eaten before went to the office. Andre had not eaten before went to the office. Had Andre eaten before went to the office? Andre sudah makan sebelum pergi ke kantor. Andre belum makan sebelum pergi ke kantor. Apakah Andre sudah makan sebelum pergi ke kantor? Kalimat yang sama bisa kita balik posisinya dengan catatan tidak mengubah struktur atau susunan past perfectannya seperti berikut ini. Andre went to the office after he had eaten. Andre pergi ke kantor setelah dia makan. Atau, before Andre went to the office, he had eaten. Sebelum Andre pergi ke kantor, dia makan. Dan bisa pula seperti berikut ini. After Andre had eaten, he went to the office. Setelah Andre makan, dia pergi ke kantor. Nah, dari keempat contoh susunan kalimat di atas, dapat kita lihat beberapa signal time atau tanda waktu yang biasa digunakan dalam past perfect tense. Di antaranya adalah when, ketika, before, sebelum, after, setelah, dan lain-lain.
dengan ketentuan. Untuk before digunakan dalam bentuk berikut. Didahului past perfect, lalu signal time before, kemudian dilanjutkan dengan simple past tense. Seperti contoh nomor 2 tadi, yakni Andre had eaten before went to the office. Sedangkan untuk after digunakan dalam bentuk berikut ini. Didahului simple past tense, lalu signal time after, kemudian dilanjutkan dengan past perfect. Seperti contoh nomor 3, yakni Andre went to the office after he had eaten. Oke, signal time before dan after juga bisa diletakkan di awal kalimat dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama untuk before lalu simple past, kemudian dilanjutkan dengan past perfect. Seperti contoh nomor 4. Before Andre went to the office, he had eaten. Selanjutnya untuk after, lalu past perfect, baru kemudian simple past tense. Seperti contoh nomor 5. After Andre had eaten, he went to the office. Okay? Never get tired of studying, because learning will lead us to ease. See you again in the next discussion. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.